Baik, selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan Mekanika Rekayasa Statis Tak Tentu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan tiga momen. Yang persamaan ini pertama kali dipresentasikan oleh Clapeyron pada tahun 1857. Yang ini digunakan untuk menganalisis balok continuous. Persamaan tiga momen ini secara umum menggambarkan kondisi kompatibilitas daripada kemiringan kurva elastik yang sifatnya continuous pada peletakan interior balok continuous, ya. Karena persamaan ini melibatkan tiga momen, yaitu momen pada peletakan yang kita tinjau, kemudian momen pada dua peretakan yang berdekatan, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan daripada peletakan yang kita tinjau, maka ini disebut sebagai persamaan tiga momen. Kemudian ketika kita menggunakan metode ini, momen lentur pada bagian peletakan interior daripada balok yang continuous itu diperlakukan sebagai redundan, ya. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampaikan bahwa redundan itu merupakan selisih antara jumlah unknown terhadap jumlah persamaan keseimbangan yang kita miliki. Persamaan tiga momen ini kemudian diaplikasikan pada lokasi pada masing-masing redundan untuk menentukan persamaan kompatibilitas untuk menentukan nilai momen daripada redundan yang kita cari. Kemudian ilustrasi terkait dengan persamaan tiga momen ini adalah sebagai berikut. Jadi misalkan kita punya balok continuous terdiri dari beberapa bentang begitu ya terhadap eh, beban yang bekerja dan juga penurunan peletakan yang terjadi, maka akan terbentuk kurva elastik seperti ini. Ya, dalam persamaan tiga momen, kita tinjau satu peletakan interior, misalkan peletakan ini, peletakan C ini, ya, atau kita sebut sebagai peletakan tengah, gitu ya. Kemudian ada peletakan sebelah kiri, ya, atau left. Kemudian ada peletakan sebelah kanan atau right, ya. Kemudian bentang balok sebelah kiri itu memiliki bentang sebesar LL. Kemudian bentang balok sebelah kanan itu memiliki bentang sebesar LR. Inersia penampang daripada balok sebelah kiri adalah IL. Inersia penampang daripada balok sebelah kanan adalah IR. Ya. Kemudian ada beban yang bekerja pada balok yang kita tinjau. Di balok sebelah kiri itu ada beban merata ya sebesar WL. Kemudian pada balok sebelah kanan juga ada beban merata sebesar WR. Kemudian ada beban terpusat sebesar PL sejarak KL LL dari ujung balok kiri ini. Kemudian ada juga beban terpusat sebesar PL dari sejarak KR LR dari ujung kanan balok, ya. Jadi kalau kita bicara KL itu merupakan rasio daripada jarak dari ujung balok ini ke beban terpusat terhadap total daripada bentang balok sebelah kiri. Kemudian KR itu merupakan rasio daripada jarak daripada ujung balok sebelah kanan ke lokasi beban terpusat ini terhadap bentang daripada balok sebelah kanan. Gitu ya. Nah, kemudian ada penurunan peletakan ya pada sebelah kiri ada penurunan peletakan ya sebesar delta L. Kemudian ada juga penurunan peletakan pada interior support ya sebesar delta C. Kemudian ada juga penurunan peletakan sebesar delta R. Ya. Kondisi ini itu ekuivalen dengan beberapa penjumlahan daripada beberapa kondisi sebagai berikut ya. Jadi kondisi ini ya itu ekuivalen dengan
penjumlahan daripada tiga kondisi berikut ya. Jadi kondisi yang pertama, ini adalah kondisi yang pertama adalah kondisi daripada struktur ketika dibebani beban eksternal ya atau dikenai beban eksternal. Kemudian kondisi kedua itu merupakan struktur ketika dibebani atau diberikan penurunan peletakan. Kemudian yang kondisi yang ketiga itu ketika struktur itu dibebani dengan redundant bending moment yang memang kita sedang cari ya. Oke. Nah, berikut merupakan rumusan daripada persamaan tiga momen ya. Jadi ML ini menunjukkan momen daripada peletakan di sebelah kiri. Jadi kalau saya tunjukkan lagi, ini adalah ML di sini, momen L di sini, kemudian ini adalah MR sebelah kanan atau right, ya. Kemudian ini LL ini merupakan bentang balok sebelah kiri. Ini adalah bentang balok sebelah kiri. Kemudian IL ini merupakan momen inersia daripada balok sebelah kiri. Momen inersia balok sebelah kiri. Kemudian ini ditambahkan dengan 2 mc. Mc ini adalah momen dari peletakan interior yang kita tinjau, yaitu mc di sini. Ini adalah momen yang terjadi di sini. Kemudian LL ini adalah bentang balok sebelah kiri. IL adalah momen inersia balok sebelah kiri. LR adalah bentang balok sebelah kanan. Ya, kita lihat lagi. Ini adalah LR dan IR ya, ini adalah momen inersia daripada balok sebelah kanan ya. Kemudian ada MR, ini adalah momen pada peletakan sebelah kanan, ini MR di sini ya. Kemudian LR merupakan bentang balok sebelah kanan, kemudian IR merupakan momen inersia sebelah kanan ya. Kemudian ini merupakan ekspresi daripada beban terpusat ya. Ini adalah beban terpusat sebelah kiri, ini adalah beban terpusat sebelah kanan ya. Jadi PL ini merupakan beban terpusat yang bekerja pada balok sebelah kiri ya. Kemudian LL merupakan bentang balok sebelah kiri, IL merupakan momen inersia sebelah kiri, KL merupakan rasio ya. Jadi KL ini merupakan rasio dari jarak dari ujung balok kiri ke lokasi beban terpusat terhadap total bentang balok sebelah kiri ya, itu adalah KL. Kemudian seperti halnya tadi ada KR ya. KR itu merupakan rasio jarak dari ujung kanan ini ke posisi bebannya terhadap total bentang balok sebelah kanan ya. Ini adalah KR ya. Kemudian ini adalah ekspresi untuk beban merata ya. Beban merata itu kita simbolkan dengan W. WL itu maksudnya adalah beban merata sebelah kiri ya. WR itu merupakan beban merata pada balok sebelah kanan ya. Kemudian ada ekspresi terkait dengan penurunan peletakan atau penurunan pondasi ya. Delta L ini adalah penurunan pondasi pada peletakan sebelah kiri. Delta C itu adalah merupakan penurunan pondasi pada peletakan tengah. Delta R itu merupakan penurunan pondasi atau peletakan pada bagian kanan ya. Kemudian E adalah modulus elastisitas ya. Kemudian persamaan ini bisa lebih disederhanakan ketika momen inersianya itu sama ya. Jadi bentang momen inersia balok kiri dan momen inersia balok kanan itu sama. Misalkan IL sama dengan IR sama dengan I, maka persamaan tiga momen bisa disederhanakan seperti ini. Kemudian ketika bentang baloknya itu juga sama, jadi bentang balok kiri dan bentang balok kanan itu sama, maka persamaan tiga momen lebih bisa disederhanakan lagi seperti ini. Oke.
Nah, kemudian untuk kasus khusus ya, di mana peletakannya itu bukan sendirol ya, misalkan ini adalah peletakan jepit, maka dalam analisis atau penggunaan persamaan tiga momen ini, maka ini diekivalensikan sebagai peletakan sendirol ya, di mana peletakan sendirol kalau ini titik A, ya ini adalah titik A, kemudian kita bikin peletakan imajiner yaitu A aksen. Jadi ada balok A aksen A dengan bentang L atau panjang bentang balok sebesar 0 ya. Ini adalah untuk analisis ketika peletakannya adalah peletakan jepit ya. Kemudian kita berikan suatu contoh ya bahwa kita memiliki suatu balok dengan dua bentang ya, balok menerus dengan dua bentang. Kemudian eh, bentang sebelah kiri itu adalah 6 meter, ya. Bentang sebelah kanan ada 5 meter. Pada balok kiri itu ada beban terpusat, ya, 150 kilonewton sejarak 2 meter dari ujung kiri dan 100 kilonewton sejarak 4 meter dari ujung kiri, ya. Kemudian ada beban rata itu pada balok sebelah kanan sebesar 50 kilonewton per meter. Kemudian momen inersia dari balok sebelah kiri itu dua kalinya daripada momen inersia balok sebelah kanan. Oke. Kemudian kita coba untuk menentukan atau mengidentifikasi parameter-parameter yang digunakan dalam persamaan tiga momen. Ya, jadi bentangnya, bentangnya ini adalah bentang LL, jadi balok sebelah kiri itu bentangnya besar 6 meter. Kemudian LR, bentang balok sebelah kanan itu adalah 5 meter. Ya, ini 6 meter, 5 meter. Kemudian inersia penampangnya untuk balok sebelah kiri itu dua kalinya balok sebelah kanan. Ya, maka di sini IL itu sama dengan 2 II, IR itu sama dengan I. Ya, kemudian untuk beban terpusat, kita lihat ini ada beban terpusat 150 kilonewton. Ini sama dengan PL1 karena kita punya dua beban terpusat. Kemudian ini kita sebut sebagai PL2 yang bekerja pada balok sebelah kiri ya. Kemudian kita menentukan KL1 ya. Ini adalah rasio jarak. Sekali lagi, KL1 merupakan rasio jarak dari ujung kiri balok ini ke lokasi pusat beban terpusat ini 150 kilonewton ini dibanding dengan total bentang balok kiri ya jadi 2/6 jadi sepertiga ini adalah sepertiga ya kemudian ada KL2. KL2 adalah jarak daripada ujung kiri ini ke lokasi di mana P2 ini PL2 ini bekerja ya yaitu 4 meter dibagi dengan total bentang balok yaitu 6 meter. Jadi KL2 itu rasionya berarti sama dengan 4 meter per 6 meter. Jadi sama dengan 2/3 ya. Ini adalah di balok sebelah kanan ini kita sebut sebagai WR ya sebesar 50 kilonewton per meter. Dan parameter yang lainnya kita tidak memiliki beban terpusat pada bentang balok sebelah kanan. Kita juga tidak memiliki beban rata pada balok sebelah kiri. Kita juga tidak memiliki penurunan peletakan pada bagian sebelah kiri, bagian tengah, dan juga pada bagian kanan. Ya. Kemudian kalau kita masukkan semua parameter-parameter ini ke persamaan umum tadi, kita punya persamaan umum tadi ya, seperti ini ya, kita punya persamaan umum ini, maka kita akan mendapatkan bahwa hasilnya itu adalah seperti ini ya. Kemudian kita lihat di balok ini ya bahwa ini adalah pada ujung paling kiri dan ujung paling kanan ini adalah sendi dan roll ya. Maka ketika ujungnya adalah sendi dan roll, maka momen di sini pasti nol. Jadi momen di A pasti nol, momen di C juga pasti nilainya sama dengan nol. Maka MA sama dengan MC sama dengan nol. Maka kalau kita masukkan di sini MA dan MC sama dengan nol, maka persamaan ini menjadi lebih sederhana. Maka kita bisa menghitung MP ya itu sama dengan
nilainya minus 189,32 kilonewton meter. Nilainya minus itu menunjukkan bahwa serat atas itu tertarik dan serat bawah itu tertekan. Jadi kalau momen positif sebaliknya, bawah tertarik dan serat atas tertekan. Ya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui nilai momennya, yaitu momen di B itu kita sudah ketahui, maka kita bisa menentukan gaya dalam yang lain. Tadi kita tahu bahwa MB itu sebesar 189,32 dan nilainya negatif ya. Karena negatif maka dia harus momennya seperti ini ya. Dia searah dengan jarum jam sehingga membuat serat teratas daripada balok ini itu akan tertarik dan serat bawahnya itu adalah tertekan, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai peletakan AY ini, maka kita aplikasikan persamaan keseimbangan bahwa sigma momen di titik B itu harus sama dengan 0. Jadi kalau kita aplikasikan sigma momen di B sama dengan 0, maka seluruh gaya-gaya ya yang dia memiliki atau memiliki lengan momen terhadap titik B akan mengakibatkan momen terhadap titik B. Ya, jadi di sini gaya-gaya yang mengakibatkan momen terhadap titik B itu adalah AY, kemudian 150 kilonewton. Ya, kalau AY itu dikalikan dengan jaraknya, ini adalah 6 meter. Kemudian 150 kilonewton ini dikalikan dengan lengannya, yaitu 4 meter. Kemudian 100 kilonewton ini dikalikan dengan lengannya pada titik B itu adalah 2 meter. Ya. Kemudian itu sama dengan nilai momen 189,32 sehingga Anda bisa dapatkan ini ya sigma momen B sama dengan 0, maka ada komponen AY, ada komponen beban terpusat 150 kilonewton, ada komponen beban 100 kilonewton, kemudian ada momen yang terjadi. Ya, maka Anda akan mendapatkan nilai peletakan pada titik A ya yang ke atas ya. Kemudian dengan menerapkan persamaan keseimbangan sigma vertikal itu sama dengan 0, maka Anda akan mendapatkan peletakan reaksi peletakan vertikal yang BY ini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menerapkan begitu juga dengan yang tentang BC ini ya. BC ini kita bisa menerapkan persamaan sigma momen DC sama dengan 0 ya, sehingga kita bisa mengeliminasi eh, gaya CY ini karena eh, gaya C ini melewati titik C sehingga tidak mengakibatkan momen terhadap titik C. Yang mengakibatkan momen terhadap titik C itu adalah BY ya. Kemudian beban rata ini 50 kilonewton meter ya. Kalau BY ini eh, kali lengannya adalah 5 meter. Kemudian beban merata ini adalah 50 kilonewton per meter dikalikan dengan bentangnya 5 meter. Kemudian dikalikan dengan lengannya adalah setengah daripada bentang balok ini, jadi 2,5 meter. Kemudian ada momen sebesar 189,32. Sehingga kita bisa selesaikan, ya, kita dapatkan reaksi BY itu sama dengan 162,86. Ya. Kemudian dengan mengaplikasikan persamaan keseimbangan vertikal sama dengan 0, maka Anda akan mendapatkan reaksi CY itu adalah sekian ya. Kemudian itu terjadi atau berada pada bentang balok kiri dan bentang balok kanan. Kemudian pada eh, peletakan interiornya itu akan bertemu eh, gaya-gaya yang bekerja pada balok sebelah kiri dan sebelah kanan. Tadi peletakan BY itu adalah sebesar 148,2 pada join interior ini akan menjadi beban terpusat 148,2 ke bawah. Jadi arahnya berbeda. Kalau ini ke atas, ini akan menjadi pada join ini akan menjadi beban terpusat ke bawah. Begitu juga dengan BY ini sebesar 16,86 akan yang ke atas akan menjadi beban terpusat ke bawah sebesar 162,86. Ini kalau kita total itu sama dengan peletakan
B totalnya ini sama dengan 148,2 ditambahkan dengan 16,86 sama dengan 311,06. Kemudian ini ada momennya yang sama ya, 189,32. Baik kiri dan kanan akan saling menghabiskan. Oke, nah kemudian ini adalah reaksi peletakan yang kita dapatkan dari analisis yang baru saja kita lakukan ya. Kemudian kita bisa menggambarkan diagram gaya geser ya. Jadi dari mulai kiri ke kanan, maka dari sebelah kiri itu di titik A itu ada reaksi peletakan sebesar 101,8 ya. 101,8 maka ini adalah 101,8. Kemudian berjalan ke arah kanan itu ada beban ke bawah. Kalau tadi ada reaksi peletakan ke atas ya. Ini ada beban ke bawah sebesar 150 kilonewton. Maka ini 101,8 dikurangi 150 ya, maka jadi minus 48,2. Kemudian bergerak ke kanan lagi ada beban terpusat ke bawah lagi. Maka ini akan eh, minus 100 ya, maka akan menjadi minus 148,2. Kemudian bergerak ke titik B, ke peletakan interior, maka di sini ada reaksi peletakan ke atas sebesar 311,06, sehingga ini akan menjadi eh, eh, minus 148,2 ditambahkan 311,06 ke sini ya, 162,86. Kemudian ada ke kanan lagi ada beban merata yang ke bawah, maka yang ini 162,8 ini akan berkurang seiring ke arah kanan begitu ya. Jadi 162,86 ini akan dikurangi beban ke bawah ya sebesar 50 kilonewton per meter dikalikan dengan jaraknya ke arah kanan. Sehingga pada titik tertentu akan bernilai 0, kemudian pada ujung paling kanan itu akan bernilai 87,14. 87,14 itu akan sama nilainya dengan reaksi peletakan pada titik C, gitu ya. Ini adalah diagram gaya geser. Kemudian kita membuat diagram momennya ya. Tentu saja di titik A dan titik C itu momennya sama dengan 0 ya. Kemudian tadi dari perhitungan kita mendapatkan momen ya, momen di titik eh, B atau interior itu sama dengan 189,2 ya. Kemudian kita tinggal menentukan titik-titik yang lain untuk lebih bisa menggambarkan diagram momen lebih smooth lagi ya. Misalkan momen di titik D begitu ya. Ini sama dengan reaksi peletakan 101,8 dikalikan dengan jaraknya ke titik D. Ini sama dengan 2 ya. Jadi 101,8 dikalikan dengan 2 sama dengan 203,6. Begitu juga dengan momen di titik E ya. Maka ini sama dengan reaksi peletakan AY ini dikalikan dengan jaraknya ke titik E meter 101,8 dikalikan dengan 4 meter. Kemudian dikurangi dengan 150 kilonewton ini dikalikan dengan jaraknya ke sini 2 meter, maka Anda akan mendapatkan 107,2 ya. Kemudian titik ini Anda bisa aplikasikan dengan cara ini ada reaksi peletakan ya 87,14 ya dikalikan jarak tertentu eh, sehingga dia karena ini adalah beban merata maka bentuknya di sini adalah parabolik. Kalau ini adalah bebannya adalah beban terpusat maka ini adalah multilinear ya. Nah, dari Anda bisa menurunkan persamaan ini sehingga mendapatkan nilai maksimumnya ya sebesar 76,25. Ya, kemudian Anda ada inflection point di titik tertentu Anda bisa tentukan juga ya. Kemudian Anda hubungkan dari inflection point ke momen sebesar 189,2 di titik B ya. Kemudian eh, contoh yang kedua ya, contoh yang kedua ini kita memiliki tiga bentang ya. Kalau tadi hanya dua bentang itu relatif lebih mudah. Kalau ini adalah tiga bentang ya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan momen di titik B dan momen di titik C itu secara langsung ya, karena kita akan memiliki dua persamaan simultan ya. Ketika kita meninjau titik B ini sebagai interior support ya dan
ketika kita meninjau titik C ini sebagai interior supportnya, ya, atau redundannya. Kita tinjau titik B ini sebagai interior supportnya, jadi ini sebagai redundan, gitu ya. Maka balok sebelah kirinya adalah ini, maka balok sebelah kanannya adalah ini, begitu ya. Kemudian kita coba identifikasi parameter-parameter yang perlu kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan tiga momen. Ya, kita lihat bahwa di sini eh, bentang baloknya itu sama semua ya, 10 meter semuanya. Ya, kemudian modulus elastisitasnya adalah 200 gigapascal. Ya, kemudian adalah inersia penampangnya juga sama semua ya. Itu. Kemudian beban meratanya juga sama, baik di balok kiri sebelah kanan juga sama, 30 kilonewton per meter. Kemudian ada penurunan pondasi ya, ada penurunan pondasi delta L di titik A ini sebesar 10 mm. Kemudian ada penurunan pondasi di titik B ini sebesar 50 mm. Kemudian ada penurunan pondasi di titik C ini sebesar 20 mm. Kemudian tidak ada beban terpusat di sini ya. Jadi PL dan PR ini sama dengan 0 ya. Kemudian kita bisa gunakan persamaan tiga momen seperti ini ya. Pertama, eh, karena ini adalah sendi ya, pada ujung sebelah kiri adalah sendi, maka momen di sini pasti 0. Nanti juga momen di sini juga pasti sama dengan 0. Jadi momen di A sama dengan 0 dan momen di D sama dengan 0. Nah, kebetulan kita baru meninjau titik B ini sebagai redundan ya. Maka momen di A ini, momen di left ini sama dengan 0 ya. Kemudian pada bagian balok sebelah kiri dan sebelah kanan itu tidak ada beban terpusat ya, maka ini bisa kita hilangkan. Kemudian tinggal ada ekspresi beban meratanya saja. Oke. Nah, kemudian kita bisa menyederhanakan persamaannya menjadi seperti ini ya. Maka kita akan dapatkan bahwa 4 MP plus MC momen di titik B dan momen di titik C ya 912. Ya, kemudian ini tidak bisa berhenti sampai di sini ya. Kita perlu meninjau ketika titik C ini sebagai interior supportnya ya, sebagai redundannya ya. Jadi ketika titik C ini sebagai redundannya, maka balok sebelah kiri adalah ini ya, balok sebelah kanan adalah ini ya. Maka kita lihat bahwa di sini di ujung sini maka momennya sama dengan nol, maka kita bisa coret di sini sama dengan 0 ya. Kemudian di sebelah kiri dan sebelah kanan tidak ada beban terpusat, maka ini kita bisa coret, maka ekspresinya menjadi seperti ini ya. Kemudian kita akan mendapatkan eh, persamaan simultan jadi seperti ini ya, MP plus MC itu sama dengan minus 1920. Kemudian tadi kita sudah mendapatkan ya persamaan yang sebelumnya ketika titik B itu sebagai redundan yaitu seperti ini. Kemudian kita padukan ya untuk menyelesaikan eh, menentukan nilai momen B dan momen C dengan dua persamaan simultan tadi. Sehingga kita bisa mendapatkan momen di B dan momen di C sebesar ini. Ya. Kemudian seperti halnya sebelumnya, kita tentukan reaksi peletakannya. Ya, kalau kita sudah menghitung ya momen di titik B itu 115,2 begitu ya. Maka kalau kita mengambil sigma momen di B sama dengan 0, maka gaya reaksi atas atau AY ini kita bisa tentukan dengan cara ini ya, mengambil sigma momen di B sama dengan 0 ya. Oke, Anda akan mendapatkan nilai reaksinya adalah sebesar 138,5 ya. Kemudian dengan menerapkan sigma vertikal sama dengan 0, maka Y ini sama dengan 30 kilonewton per meter dikalikan dengan bentang baloknya karena ini harus sebagai beban terpusat ya, dikurangi dengan AY sama dengan BY ini ya. Begitu juga dengan bentang yang di sini ya, juga dengan bentang di sini ya. Sekali lagi ketika kita meninjau eh, titik B sebagai join atau interior support, maka di sini bekerja
beban vertikal, yaitu ini reaksi vertikal BY dari AB ini sebesar 161,5, kemudian BY dari bentang balok BC ini sebesar 116,4. Ya. Kemudian kalau kita jumlahkan, maka ini akan menjadi seperti ini. Ya. Kemudian begitu juga dengan momennya ini ya, akan saling eh, menghilangkan. Ya. Kemudian begitu juga dengan join C-nya. Ya, Anda punya reaksi CY ya dari bentang PJ ini sebesar 183,6, ini 183,6. Kemudian CY dari bentang CD ini sebesar 195,1, ini 195,1. Ya. Kalau kita jumlahkan ini sama dengan reaksi peletakan total di titik C, yaitu CY sebesar 378,7. Ya. Kemudian Anda bisa menentukan diagram gaya geser dan diagram momennya, ya. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu ketika peletakannya ini adalah jepit, ya. Kalau peletakannya jepit, maka kita ekivalensikan sama dengan dua tumpuan. Ini ya, ada dua tumpuan. Ini ada A, kemudian ini ada A. Kita buat tumpuan yang baru, imajiner, begitu ya, di A aksen. Tetapi jaraknya adalah nol, ya. Jadi seolah-olah seperti bentang balok A aksen A, tetapi bentang baloknya itu 0 meter. Ya. Oke, nah kemudian seperti halnya tadi kita bisa tinjau titik A ini sebagai interior support ya. Maka eh, ketika titik A itu kita tinjau sebagai interior support, tentu saja ini momennya di sebelah kiri ini sama dengan nol ya, sebelah kiri sama dengan nol. Kemudian kita lihat tentang balok sebelah kiri ini nggak ada beban sama sekali ya, maka tidak ada beban terpusat dan juga beban merata ya. Kemudian sebelah kanan tidak ada beban merata ya, tidak ada beban merata ini kita coret, tetapi ada beban terpusat, ada PR ini ya. Kemudian di sini soal ini tidak mengikut sertakan adanya penurunan peletakan, sehingga di sini juga kita bisa coret sama dengan nol ya. Kemudian ini bisa menjadi lebih sederhana, menjadi seperti ini. Kemudian 2MA plus MB sama dengan minus 506,25. Jadi ini adalah persamaan simultan, belum bisa kita menentukan nilai MA dan MB. Kita perlu mengidentifikasi eh, eh, titik yang lain ketika menjadi interior support ya. Kalau tadi titik A, ya sekarang titik B ya. Titik B ketika jadi interior support, maka sebelah kiri sebagai bentang balok kiri, yang sebelah kanan sebagai balok kanan begitu ya. Kemudian di sini kita lihat ada beban terpusat di sebelah kiri sebesar 225 kN, yang sebelah kanan ada beban rata sebesar 30 kN per meter. Ya, bentang balok kiri itu 6 meter, bentang balok kanan itu 9 meter. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Nah, ini ketika titik B itu sebagai interior support atau redundannya, maka kita lihat bahwa yang sebelah kiri itu tidak ada beban merata. Ya, beban merata sebelah kiri itu kita coret. Kemudian sebelah kiri hanya ada beban terpusatnya, maka ini ada P-left-nya, ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ada beban ratanya 30 kN per meter, tapi tidak ada beban terpusat. Maka PR-nya kita coret, beban ratanya kita coret. Kemudian tidak ada juga penurunan peletakan, maka ini kita coret juga. Oke. Nah, kemudian persamaannya menjadi seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Kemudian menggunakan persamaan simultan yang kita dapatkan tadi, ya, maka kita gabungkan dan kita akan mendapatkan momen di C, ya, eh, kemudian momen di A dan momen di B. Kemudian selanjutnya Anda bisa menggambar diagram gaya geser dan diagram momennya. Oke, ini adalah perhitungan detailnya seperti halnya tadi, ya. Anda bisa menentukan reaksi peletakan itu dengan menggunakan persamaan keseimbangan, ya, sigma momen sama dengan nol, sigma gaya vertikal sama dengan nol, dan sigma gaya horizontal sama dengan nol. Ya, saya kira demikian perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Eh, Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.